Subhanahu wa ta'ala untuk berkumpul bersama orang-orang mulia fid dunya wa fil akhirah. Kita bacakan surat Al-Fatihah khususnya buat guru-guru kita, buat mu'alifatul kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur guru-guru kita, Allah sehatkan badannya, Allah gebul segala hajatnya, Allah jadikan berkah keluarganya, berkah anak istrinya, berkah murid-muridnya, dan juga Allah jadikan kita semua orang yang istiqomah di jalan guru-guru kita semua. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Kita malam hari ini merayakan milad Majelis Al-Badar yang ke-6 tahun. Mudah-mudahan di umur yang ke-6 tahun ini kita masih bisa istiqomah. Karena yang diharapkan di majelis bukanlah kuantitas, tapi kualitas. Bukanlah jumlah, tapi istiqomah, dan juga pengamalan daripada ilmu itu sendiri. Ya. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah, Allah kucurkan untuk kita segala fuyudat, segala nafahat, segala pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita terus bisa istiqomah dan terus bisa berjalan di bawah panjinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barusan telah disampaikan tentang bagaimana cinta kita kepada guru kita. Di mana makna cinta itu adalah memberi, bukan menerima. Ya. Karena banyak orang mengaku cinta kepada guru, mengaku cinta pada kekasih, tapi hakikatnya dia mencintai dirinya sendiri. Dia katakan aku cinta kamu, padahal hakikat kalamnya adalah aku cinta diriku sendiri. Karena dia hanya mencari guru yang hanya dia senangi, dia mencari guru hanya guru yang dia ingini, dan dia mencari sosok kekasih yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh dirinya. Maka itu adalah hakikat dari mencintai diri sendiri, bukan mencintai orang lain. Karena mencintai orang lain adalah bagaimana cara kita untuk menyenangkan orang lain dengan apa yang dia senang, bukan apa yang kita senang. Menyenangkan guru adalah menyenangkan dengan apa yang guru senang, bukan apa yang kita senang. Menyenangkan istri, menyenangkan kekasih adalah menyenangkan dengan apa yang dia senang, bukan apa yang kita senang. Banyak orang sekarang mencintai diri sendiri. Dicari pasangan sesuai dengan apa yang dia mau, berarti mencintai diri sendiri. Dicari guru sesuai dengan apa yang dia suka, berarti dia mencintai dirinya sendiri. Ya, dia belum bisa mengenal makna cinta, karena cinta adalah memberi, bukan menerima. Itulah makna cinta yang sejati. Maka suatu hari dikisahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Uqudul Jin. Suatu hari Rabi'atul Adawiyah kedatangan seorang tamu yang mengaku cinta kepada dirinya. Lantas ia mengatakan, "Ya Rabi'ah, maukah engkau menikah denganku? Aku cinta dengan kamu." Lantas Rabi'atul Adawiyah mengatakan, "Wahai fulan, apa yang kau cinta dari diriku?" Lantas laki itu mengatakan, "Aku cinta matamu yang indah. Aku cinta kesolehanmu." Lantas Rabi'ah mengatakan, "Wahai fulan, saya punya saudara lebih muda, adik saya, lebih cantik dari saya, lebih soleha dari saya, dan sekarang orangnya ada di belakangmu." Lalu laki-laki itu menoleh, "Dusta engkau. Kau katakan cinta padaku, kau menoleh ke belakang di saat ada yang lebih indah dari diriku." Itulah makna dusta, karena cinta tidak akan menoleh meskipun orang lain lebih indah dan lebih cantik dari diriku. Subhanallah, itulah makna cinta. Cinta adalah kesetiaan. Tanpa kesetiaan, cinta itu hanya mengambil manfaat.
Selagi masih ada manfaat, maka dia cinta. Jika tidak bermanfaat, maka tidak cinta. Maka itu bukanlah cinta. Karena cinta bermakna setia. Meskipun mendapatkan manfaat ataupun hanya mendapatkan mudarat dari orang yang dicintainya. Berapa banyak orang yang merawat suaminya sakit-sakitan, suaminya miskin, tak punya harta, bahkan sang istri menceboki suaminya, memandikan suaminya, mengurus suaminya, mencari nafkah buat suaminya. Padahal suaminya tidak memberikan manfaat, malah memberikan mudarat buat istrinya. Tapi sang istri karena cinta dikerjakan dengan sukarela. Itulah cinta. Karena kalau cinta hanya mengambil manfaat, maka sang istri akan meninggalkan suami manakala suami sudah tidak bermanfaat lagi untuk dirinya. Begitupun cinta sang murid kepada gurunya. Kalau cinta kita hanya mengambil manfaat, maka kita akan mencari cinta, mencintai guru yang bermanfaat saja buat kita. Jikalau guru masih bisa kita ambil ilmunya, maka kita terus mencintai guru. Namun jikalau ilmu guru sudah habis, lantas bagaimana nasib cinta kita? Apakah cinta kita ikut habis dengan habisnya ilmu yang ada pada guru kita? Maka cinta bukan itu maknanya. Itu hanya mengambil manfaat. Lalu cinta yang terakhir maknanya berkorban. Bukan hanya sekedar memberi, tapi mengorbankan apa yang dia punya demi keselamatan dan keberuntungan orang yang dicintainya. Itulah cinta orang tua kepada anaknya. Ia sudah tahu dengan resiko kematian. Ia sudah tahu resiko melahirkan adalah kematian. Resiko punya anak adalah kesengsaraan. Bahkan resiko punya anak adalah ditinggalkan, dicampakkan oleh anaknya sendiri. Namun sang orang tua tetap ingin merawat dan menjaga anaknya meskipun nyawa taruhannya. Ia tak peduli nanti kalau anaknya lahir dia meninggal, dia tak peduli. Yang penting sang buah hati telah lahir dengan selamat ke dunia. Itulah makna pengorbanan. Dan kita bisa belajar itu cinta semua lewat guru kita. Memang betul ada istilah kacang, jangan lupa dengan kulitnya. Tapi perlu kita ingat, tidak ada orang yang makan kulit kacang, tapi orang hanya memakan kacangnya. Itu pelajarannya adalah keikhlasan seorang guru harus terpatri dalam hati seorang guru. Jikalau kita ingin menjadi seorang guru, harus siap menjadi kulit kacang yang dilupakan oleh kacangnya. Akan tetapi murid yang sejati adalah murid yang tak akan melupakan kulitnya. Karena tidak ada kacang yang tumbuh tanpa diliputi dan dilindungi oleh kulitnya. Segala buah yang memiliki biji pasti ada kulitnya. Karena tak akan tumbuh itu biji kalau tidak ada kulitnya. Maka kita bersyukur telah dibimbing, dilindungi oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan guru-guru kita. Yang baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dengan balasan yang berlipat ganda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita murid yang senantiasa bisa menyenangkan hati guru kita. Wabil khususnya menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Wa kana al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala yaqul. Al-Imam Hasan al-Basri mengatakan, al-ulama surujul azminah. Ulama adalah pelita di zamannya. Ini adalah sebuah tasbih balik. Ulama seperti pelita. Ya. Dibuang adatut tasbih dan wajhu syabahnya sehingga menjadi tasbih balik. Maknanya apa? Ulama itu ya seperti pelita di zamannya. Saking begitu luar biasa memberikan cahaya, memberikan penerangan umat ya, sehingga umat tidak lagi berada dalam kegelapan. Makanya ada orang mengistilahkan guru itu kayak lilin. Sebenarnya kurang tepat, karena lilin akan habis dengan sendirinya. Sedangkan yang namanya pelita lampu enggak, dia akan terus ada selama masih ada bahan bakarnya, gitu ya. Fakullu alimin misbahu zamanih, maka setiap orang alim adalah lampu di zamannya. Tuh. Ini ulama ngasih tamsil nggak sembarangan. Ulama gambarkan seorang alim kayak lampu, ya. Berarti ada sesuatu yang mirip dengan lampu. Yang pertama, ya, disumpamakan dengan apa? Misbah. Yang namanya lampu itu satu, yang pertama dia punya bahan bakar.
Bahan bakarnya ini ilmu. Bahan bakarnya ilmu. Bahkan ilmunya sendiri, bahan bakar itu sendiri itu memiliki nur cahaya. Ya. Bahan bakarnya itu sudah memberi cahaya, ilmu itu sendiri. Lalu kemudian ada lampunya, itu guru kita. Ada zujajnya, ada kacanya yang melindungi kita punya guru. Ya. Dan ada pemantiknya. Begitulah gambaran guru kita. Makanya dengan adanya satu orang ulama di sebuah kampung, maka kampung itu akan bersinar, yang mana sinar tersebut memancar bukan hanya dari misbahnya, tapi juga dari sumber yang mana itu adalah ilmu. Maka al ilmu nurun. Yastadi'u bihi ahlu asrih, yang mana orang-orang di masanya yastadi'u bihi, mengambil cahaya darinya. Tuh. Walau ulama, kalau bukan karena ulama, la soran nas kal bahaim, pastilah manusia akan sama seperti dengan binatang. Bahaim, ya, kalimatnya bahimah, ya, binatang ternak, binatang yang memperturutkan syahwatnya, ya. Wa kana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan hayatul ilm bisuali anhu, hidupnya ilmu dengan bertanya. Nih dia, komponen penting yang harus dimiliki oleh seorang santri adalah rajin bertanya. Ya. Siapa di antara kita yang paling rajin bertanya? Itulah yang akan paling tinggi derajatnya. Ya. Karena dengan bertanyalah terbukanya ilmu. Dengan bertanyalah munculnya raghbah, keinginan. Ya. Karena bertanya itu nggak gampang. Satu, mental. Yang kedua, akal yang berpikir. Itu. Kalau orang nggak bisa bertanya, mungkin karena malu, nggak kuat mentalnya, atau mentalnya ada tapi bingung yang ditanyain, maka nggak kuat berpikirnya. Maka orang kalau sudah bisa bertanya punya dua, ya, punya akal yang cerdas dan punya mental yang berani itu. Sampai ada dalam kitab Al-Insanul Kamil, sahabat Rasulullah nggak berani nanya sampai Rasulullah, sampai Rasul meninggal. Karena takut dengan Rasulullah SAW. Mentalnya nggak berani. Lalu yang kedua komponennya adalah wal amal bihi. Nah, ini mengamalkannya. Nah, makanya tadi saya suruh para santri khususnya untuk berwudu dulu. Kenapa? Karena kita ngaji udah lama, ya. Semestinya kita sudah mengamalkan ini. Ya. Yang namanya ngaji itu, ya, kalau kita wudu, yang di sekitar kita malaikat. Kalau kita nggak wudhu, yang di sekitar kita korin-korin yang bisikin kita. Ntar bikin biar tidur lah, biar ngantuk lah, biar itulah. Tapi kalau kita dalam kondisi wudhu, insya Allah segar. Makanya kalau ngantuk-ngantuk wudhu. Wa mautuhu bitarkihima, dan matinya ilmu dengan meninggalkan keduanya. Nah dia, ini yang kita ngeri. Ya, makanya saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa diamalkan. Ya, 6 tahun bukan waktu yang sebentar. Kalau ente nyantren udah jadi kiai nih 6 tahun, udah Fathul Mu'in, udah Minhaj itu belajar tuh, ya. Tapi sayang, 1000 sayang tuh kadang-kadang kita masuk kuping kanan keluar kuping kiri, gitu. Wa kana Ikrimah rahimahullah ta'ala, berkata Ikrimah, ini muridnya, ya, sahabat tabi'in, beliau mengatakan la tu'allimul ilma illa liman yu'ti thamanah, jangan kau ajarkan ilmu kecuali buat orang yang bisa ngasih harganya. Ngasih harga. Faqila lahu, maka murid beliau mengatakan, wahai guru, wa ma thamanuh, apa harganya? Apa harganya ilmu? Ya, gimana kita bisa menghargai ilmu? Ayyadha'ahu al-alim indaman ya'mal bih. Di mana, ya, seorang alim meletakkan ilmu tersebut kepada orang yang akan mengamalkannya. Percuma ngajarin ilmu kalau nggak diamalin, capek-capekin doang. Sama orang mau ngaji nahu, Ustaz saya mau ngaji nahu, ya, Bapak kan udah tua, udah 50 tahun, insya Allah istiqomah gitu. Kita ajarin, disuruh ngapal nggak mau ngapal, diajarin amsilah nggak mau diapalin, dikasih kosakata nggak dihafalin, bagaimana mau bisa nahu? Yang begitu tinggal udah capek-capekin ngabis-ngabisin umur waktu. Sama kita ngajarin ilmu, orang yang ngamal tinggal udah. Makanya selama nih majelis masih mau ngamalin ilmu, ciri masih mau ke markas, itu sudah tanda orang punya semangat belajar. Ya.
Sengaja saya ngetes sebenarnya ya para jamaah nih, pada mau ngaji nggak di markas. Satu, kita nih kadang bikin majelis itu bukan mau gedein Allah sama Rasulullah, mau gedein majelis, mau gedein diri kita ya. Ada orang pengen jadi ustazah jalan singkat, mau jadi ustadz jalan singkat. Bagaimana caranya? Bikin majelis. Ilmu kagak, bisa baca kitab kagak ya, tapi cuman modal apa? Dia punya rumah, dibikin majelis ya. Lantas ngundang guru. Ngundang apa? Guru manggil yang punya rumah ustadz, bukan manggilnya kepada al ustadz. Mau nggak mau manggilnya apa? Lah punya majelis, masa bukan ustadz? Karena udah biasa dipanggil ustadz, merasa tinggi, nggak mau belajar, dipanggil bukan ustadz, kagak nengok gitu. Jalan pintas namanya kan gitu ya. Simple aja jadi ustadz sekarang gampang, punya Facebook dah, isinya ayat, isinya Quran. Orang-orang lihat nih kok orang ayat Quran mulu ame hadis ini, manggilnya ustadz gitu. Terciptalah dia itu sebagai seorang ustadz, padahal nggak demikian. Ya. Makanya tadi diantara ciri orang yang selamat adalah mengamalkan ilmunya. Tuh ya. Jadi saya punya majelis di sana, majelis di sini. Gitu. Itu nggak semuanya niatnya lillah. Ada yang niat ngaji pengen main hadrohnya doang. Ada yang pengen makannya doang. Ada yang pengen ngaji doang. Macam-macam. Ya. Makanya kembali lagi tadi kata beliau, jangan ajarkan orang ilmu kalau orang itu nggak mau ngamalin. Ya, percuma, buang-buang waktu. Ya. Maka ada seorang ulama ketika kedatangan tamu, ditanya sama pembantunya, ya, Bapak mau ngapain? Saya mau belajar. Dibilang sama Habib, sama tuh ulama, ya, Habib, ada orang mau belajar. Bawa apa dia? Ya, datanglah ke tuh. Ente mau ngaji bawa apaan? Gitu. Aneh bawa diri aja. Dibilang kemana? Kalau dia nggak bawa duit yang banyak, jangan ngaji kemana, pulang. Tuh orang kesel, dikata begitu. Ya. Lantas ditanya sih, kok antum bilang begitu? Orang kan mau ngaji. Ya. Aneh mengorbankan yang aneh anggap penting, itu waktu. Yang aneh anggap berharga, ya, buat dia. Harusnya dia mengorbankan yang paling berharga buat aneh. Apa yang paling berharga buat orang? Duit, kasih aneh. Aneh ngorbanin waktu buat dia, tapi dia nggak mau berkorban uang buat aneh. Nggak imbang dong. Gitu. Coba antum bayangin orang yang biasa wirid pada asar baca wirdul latif, baca rotib, baca zikir. Tahu-tahu ada orang datang ke dia, ganggu nggak waktunya? Ganggu nggak wiridnya? Yang biasa subuh baca ratib, tiba-tiba ada orang datang ke dia, ganggu nggak? Sedangkan datang main-main. Ya. Kalau yang datang sekelas Ustaz Rena, Ustaz Andi, kita ladenin ngaji itu, benar-benar mau belajar. Tapi kalau yang datang main-main, udah mana sendiri ngajinya, pas ngaji tidur lagi. Bahkan tinggal doang muridnya. Inggil ya. Kalau Inggil ngantuk misalnya ada yang lain kan, ada Andi yang segar, ada Ari. Nah ini yang ngaji udah tidur lagi. Lah kita ngajarin korin ini. Terang pinter korin ntar. Ya. Ntar aku pinter jadi kohron gitu. Ya. Tapi kalau buat ente, ini buat ente para santri, belum waktunya begitu gitu ya. Belum waktunya. Ya, paras ya gitu. Azmi mau ngajarin dia jam berapa? Jam 2 katanya. Ih enggak apa-apa, buat ente enggak apa-apa. Ini namanya training. Ini namanya training kan gitu. Latihan. Gitu. Kayak tadi itu ya, Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas itu ya. Itu enggak sembarangan orang itu. Itu yang mau belajar banyak. Ya, yang mau ngantri jadi muridnya banyak. Kenapa? Karena kalau dipegang pasti jadi wali lah. Dan beliau selektif betul. Nggak pengen tuh ngajarin sembarangan. Karena yang diajarin pasti jadi gitu. Ini bahaya ini. Kalau seandainya diajarin orang yang salah, niatnya nggak bener, sama juga ngajarin maling, ngerampok. Sama juga ngajarin orang jam berarti dipakai buat maksiat. Makanya pesan Imam Ghazali itu dalam kitab Bidayatul Hidayah, jangan ajarin orang begitu kalau niatnya belum benar. Maka tes dulu, perlu diuji, baru dikasih ilmu gitu. Orang ngaji sama ente nih, misal ngaji mau ujang misalnya gitu, belum tentu jadi. Ya.
dia juga belum jadi gitu kan ya. Mustahil orang ngajarin orang sedangkan dia nggak ngerti, mustahil. Fakiru syai' la yu'ti, orang nggak punya apa-apa nggak bisa ngasih, begitu ya. Makanya ketika kita punya ya suatu senjata, ya ini senjata, jangan kasih orang yang salah, itu ilmu ya, ilmu itu ya, silah. Wa kana Salim bin Abi Ja'di rahimahullah yaqulu, nah ini dalam kitab Ihya ada kisah beliau ini, ishtarani maulaya bi 300 dirham. Ya, tuanku membeli aku dengan harga 300 dirham. Fashtagaltu bil ilm, maka aku sibukkan diri dengan ilmu. Ya, jadi dibebasin nih sama tuannya. Dipegi belajar habis itu. Fama madu alayya sanah, tidaklah berlalu atas diriku setahun hatta ja'anil khalifah zairan. Tuh, hebatnya begitu alimnya nih orang belajar sampai khalifah aja datang ke rumah dia sowan. Ente bayangin nih, misalnya Aji belajar nih nahu, belajar fikih, belajar tafsir, sampai Jokowi ke rumah dia, hebat ya kira-kira. Berarti bukan orang sembarangan nih. Ini sekelas Abuya Muhtadi nih, ini sekelas Abuya Munfasir ini. Sampai kedatangan kan begitu biasanya kan. Kalau menjelang Pilpres nih, ngilang nih kemarin. Sekarang Abuya Munfasir lagi ngilang, lagi kholwat, nggak tahu kemana. Itu menghindari orang-orang politik datang ke rumah dia. Sebegitu luar biasanya, sampai nih beliau seorang budak, mantan budak didatengin ame khalifah. Tapi unik, falam aftah lahu, aneh nggak bukain pintu tuh, karena penguasa. Sama kayak Abuya Dimyati, ya. Abuya Dimyati kedatangan ya, pejabat, nggak mau dibuka pintu. Hatta dikasih hadiah, dilemparin ke kolong rumahnya, di bawah kolong rumahnya ada banyak tai ayam dunia begitu, dibuang. Amplop dibuang gitu. Suatu hari kedatangan Gus Dur, presiden. Ya, satu sisi cucu Hadratus Syekh, cucu wali, satu sisi presiden. Datang cuma dikasih tangan doang begini. Ya, dikasih apa? Tangan. Ya, setengah badan doang penghormatannya. Kenapa? Karena setengah badan ini menghormati Hadratus Syekh. Cium tangan pulang. Subhanallah. Ya, benar-benar nggak buka pintu buat para penguasa gitu. Makanya rada dipertanyakan tuh ya kalau seandainya banyak orang yang begitu gitu ya. Tapi kalau ada beberapa orang yang saya kenal termasuk Syekhuna ya, Habib Lutfi itu Masya Allah ya, bin Yahya. Itu beliau luar biasa ya, pimpinan Thariqah. Jangan pernah nuduh orang kayak beliau dekat dengan penguasa mencari dunia, jangan pernah nuduh begitu ya. Beliau dekat dengan penguasa untuk apa? Untuk ya dakwah, nggak lain nggak bukan nyelamatin kita. Ya. Kalau bukan orang-orang kayak begitu, habis kita. Gitu ya. Makanya jangan kita mukul rata ya gitu. Kita tahulah gitu. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang cinta sesuatu banyak nyebut-nyebut. Kalau antum duduk ame orang yang diomongin proyek, yang diomongin duit, amplop, bisyarah, ya. Udah tahu alamat hobi dunia, tanda cinta dunia. Makanya saya bingung kadang-kadang kita masuk grup kiai yang diomongin jadwal khotib, yang diomongin jadwal ceramah. Ini mana diskusi ilmunya, kan ini grup kiai. Kenapa? Karena memang kiai-kiainya nyari itu. Ya. Jarang kita dapatkan kiai duduk muzakarah kayak zaman dulu gitu, muzakarah gitu. Ya, ada kisah yang unik ya. Mungkin ini rahasia kenapa para kiai itu pada nggak mau duduk bareng. Ada suatu hari namanya, saya lupa namanya, kalau nggak salah Abdullah bin Mubarak ya, seorang ulama sama ulama, ya, ulama sama ulama. Suatu hari nih ngobrol begini, ayo kita ngobrol-ngobrol di masjid, kita muzakarah ilmu. Kata ulama yang ini yang warok nih, ntar kalau kita ngobrol di masjid, ente akan mengeluarkan apa yang aneh nggak tahu, sehingga ente bangga dengan ilmu ente, dan aneh akan mengeluarkan apa yang ente nggak tahu, sehingga aneh bangga dengan ilmu ente. Terjadilah ria dan bangga di situ. Akhirnya udah janjian nggak jadi ketemu, karena takut nanti ujub. Kan dalam kalamnya Imam Junaid ya, apabila engkau berkata idza takallamta ya, fa iza a'jabaka kalamuka faskut. Kalau omongan ente membuat ente takjub bangga, faskut, diam.
gitu. Wa idza a'jabaka ya somtuka fatakallam. Kalau diam ente membuat ente takjub, ngomong. Kita lagi majelis nih. Ya. Kita ngomong, qala Rasulullah, qala ulama, qala bangga kita nih. Pas ada yang di pojokan dia duduk ini. Biar orang tahu gua wali nih. Gitu. Menunjukkan kekhusyuan, fatakallam, ngomong. Gitu. Ya, makanya baik-baik hati-hati gitu. Kalau ada yang bisikin itu ente wali, ya baik-baik itu hati-hati itu ya. Jangan percaya, apalagi ngomong TGD itu. Ane angkat jadi murid Ari, angkat jadi murid. Jangan percaya. Setan tuh ya. Makanya kembali lagi tuh, untuk ikhlas ini sulit. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ini berat luar biasa. Ya. Berat. Tuh. Naam. Wa kana Sya'bi rahimahullah yaqulu min adabil ulama, termasuk adabnya pada para ulama, idza alimu ayyamalu, kalau udah tahu ngamalin. Adabnya tuh. Tahu nih, wah, tahu. Kerjain jajalin, cobain. Fa idza amilu syaghala bidzalika linnas, kalau seandainya dia sudah mengamalkan, pasti mereka akan sibuk dirinya sehingga meninggalkan manusia. Tuh ya. Fa idza syaghalu faqadu, kalau udah sibuk tuh baru mereka merasa kehilangan. Wa idza faqadu tulibu, kalau udah kehilangan baru dicari tuh. Wa idza tulibu, kalau dicari harabu, mereka akan lari, khaufan ala dinihim, takut akan agama mereka daripada fitnah. Jadi ulama-ulama itu yang benar-benar lillah itu, mereka itu sebenarnya mereka takut sama orang. Takut sama pujian orang, takut sama pemberian orang, karena takut tadi hatinya berpaling kepada selain Allah gitu. Ya. Makanya banyak yang tadi saya bilang ya, ulama-ulama ngumpet. Kalau bukan karena hadis Nabi yang mengatakan laknat Allah bagi orang yang menyembunyikan ilmu, mereka pasti milih ngumpet. Ya, itu. Dalam hadis lain, asyaddun nas azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allah bi ilmihi. Ini nauzubillah min dzalik. Orang yang paling pedih azabnya di hari kiamat adalah seorang alim yang enggak manfaat, yang enggak Allah kasih manfaat dengan ilmunya. Ya. Ini makanya sekali lagi buat para santri ya, kalian enggak ada ujian di sini, jangan khawatir. Cuman satu permintaan para guru-guru adalah apa? Apa yang sudah kita tahu, kita amalkan. Ya. Walau sepertiganya ya. Walau sedikit kerjain gitu. Sholat malam walaupun nggak bisa banyak, satu aja tuh mungkin ya. Kalau nggak nambah ada misalnya 2 atau nggak 3, minimal 1 aja. Dari sholawat kalau nggak 10 aja sehari, jangan sampai nggak ada sama sekali gitu ya. Apalagi yang wajib ya. Sering orang datang masalah, datang ke kita, fulan nomor satu yang saya tanya, sholat ente bener gak? Enggak, cerita udah ya. Sholatnya udah gak bener, cerita. Jangan cerita ke yang lain-lain, pengen duha, pengen waqiah. Itu dulu sholat. Hampir rata semua masalahnya sholat. Nah di pesantren kita belajar, ini belajar latihan sholat. Kalau di tempat yang memang kita tempat bener aja kita sholatnya susah, gimana di rumah? Tuh. Ya. Makanya barometer benernya seseorang itu di semua tempat sama tuh. Ya, itu baru benar. Namanya istiqomah. Gitu. Di pesantren soleh, keluar pesantren kayak singa, keluar kandang, siapa aja digigit. Ya nauzubillah. Ya. Mudah-mudahan jamaah yang malam hari ini hadir atau yang hadir semua, ya Allah kasih taufik hidayah buat kita semua biar selamat ya Allah ya Rabbana. Saya juga nggak berani ngomong saya selamat nggak, illa biidznillah ya, bahwasanya kita semua ini berpotensi melakukan maksiat. Cuman saya ingetin aja tadi itu ya, kagak bakal hidup kita baik kalau sholat kita nggak kerjain tuh. Yang kedua, habis sholat nih masalah hati, hati ini yang perlu kita perhatiin. Ini sumber penyakit di sini adanya. Ya. Kita hidup susah gara-gara hati kita. Kita senang gara-gara hati. Ya. Istiqomah gara-gara hati. Enggak istiqomah gara-gara hati. Ya.
Nah, kalau urusan hati malam Rebo istiqomah, insya Allah hati kita terdidik. Ya karena yang ngomong bukan kita, yang ngomong Imam Ghazali, yang ngomong Ibnu Athaillah, bukan saya yang ngomong, bukan. Tuh. Yang ketiga, ya ini masalah muamalah. Masalah muamalah. Kalau sholat udah bener, hati mulai bener, muamalah kita nyari duit gimana? Tuh. Nyampur-nyampur am yang subhat nggak? Nyampur am yang haram nggak? Tuh. Jangan-jangan kita ngaji tiap hari, ini tiap hari bener, sholat ibadah bagus, nyari duitnya nggak bagus. Tuh. Nyari di comberan, di tempat yang syubhat, di tempat yang haram tuh. Kalau muamalah sudah bagus, semua sudah bagus, udah rapi semua, cek hubungan kita ame guru, ame orang tua. Ini kali yang rusak tuh. Keberkahan di situ adanya. Itu. Ya. Kalau sudah bagus semua, nah udah aman. La yadurrukum, tidak ada yang bisa membuat kita mudarat kecuali itu semua karena izin dari Allah tuh ya. Jadi cek dulu nih hubungan kita sama orang tua, hubungan kita sama guru, hubungan kita sama Allah, sama Rasulullah tuh ya. Intinya itu aja hidup, nggak usah repot-repot udah. Dunia antara Allah yang bimbing. Ya, dunia Allah yang bimbing. Coba lihat sekarang orang sekolah. Ya. Yang sekolah S3 Dewan Pengawas. S2 asisten Dewan Pengawas. S1 admin. Yang nggak sekolah jadi bos. Ya, yang nggak sekolah, bener nggak? Emang presiden kita pada sekolah tinggi-tinggi? Agak. Soeharto SD, Megawati SMA. Coba sekarang jadi Hokage kan? Dipotong dikit. Tuh, ya kan? Bener nggak? Justru yang jadi bos-bos ini nih sekolahnya rendah-rendah. Tuh ya. Karena apa tadi? Rezeki urusan siapa? Oh, ente nggak usah puyeng. Ya, gitu. Kalau kata motivator sebelah, jangan atur Tuhan. Pakai cincin 5 biji, jangan atur Tuhan. Betul itu ya. Kalau bahasa saya, gimana Allah aja udah baiknya. Gimana aja Allah udah. Ya. Masih kita nggak percaya sama Allah. Kita aja naik pesawat percaya sama sopirnya, sama pilotnya. Kita nggak kenal pilotnya. Kita duduk tenang tiduran. Kita di dalam buminya Allah yang ngatur Allah, kita gelisah, ya Allah, seuzon ente ya Allah. Besok gimana ya? Ntar gua gimana ya? Kawin gimana ya? Kata Allah, ya Karim, ma gharraka bi rabbikal karim. Ente udah ketipu. Apa yang membuat ente tertipu dari Allah yang Maha Karim? Ya, Al-Karim. Ya, Karim loh, Karim. Ya, mana Karim? Kalau ngasihnya nggak dikit, pasti ngasihnya apa? Banyak. Tuh Karim namanya. Ya. Ya, jelas. Makanya kalau saya punya anak, ya, anak saya susah, nggak apa-apa, yang penting punya ilmu. Ya, yang penting punya Allah. Yang penting akidahnya kuat. Itu. Kalau orang tua sekarang nggak, gue mau beli tanah di sini, tanah di sono, tanah di sini. Ntar yang itu buat ono, yang itu buat ini. Belum meninggal kejual buat berobat. Belum meninggal tuh orang tua kejual buat dia nyari duitnya, beli tanahnya, ngutang-ngutang. Ya, pas pengen meninggal sakit-sakitan, kejual tanah, kagak ada satupun tanah yang buat anaknya. Itu cuman ilusi aja, bayang-bayang kita doang. Ya. Udah fokus dengan ada yang ada, udah cukup. Ya. Kita kalau tidur kan cukup 2 kali 1 cukup kan ya? Apa sok ini tidur guling-guling sono sampai jam 12 ya Pak. Ntar jam 3 di sono, jam 4 di sono. Enggak perlu. Ya kan buat tidur kan cuma yang penting 2 kali 1 cukup kan begitu tidur. Paling enggak sono dikit gitu, paling garuk-garuk gitu. Saya aja begitu doang kan, enggak sampai sono sini. Nah, ada orang kaya sekaya-kayanya tidur di kasur. Gitu. Ya kan? Itu cuma ilusi doang, bayang-bayang kita doang. Yang nggak usah capek-capek ngerit KPR, nggak usah. Yarin rumah ngontrak, yang penting hati tenang. Ya, ntar harus punya tanah banyak sini, ngapain? Ya, gitu. Jangan nyapek-nyapein diri sendiri. Kita nyari dunia, Allah ditinggal. Nauzubillah min dzalik tuh ya. Nah,
Wa fil hadis aidan sayati ala nas zamanun yakunu ubaduhum juhala wa ulama'uhum fusaqa. Nauzubillah. Akan datang suatu zaman di mana ahli ibadahnya itu orang-orang bodoh. Ibadah kagak ngerti rukun, nggak ngerti syarat, nggak ngerti sunnah, kagak ngerti ya bagaimana kaifiat ibadahnya. Ini namanya juhal. Tuh banyak. Yang rajin-rajin kadang-kadang ngkongkong siapa ya rajin tuh, wah, tanya dah rukun salat berapa, nggak tahu ya gitu. Wa ulama fusaq, ini yang ngeri, ulamanya fasik. Nauzubillah min dzalik itu ya. Apa sih fasik? Fasik itu istiqomah dengan maksiat. Kalau maksiat wajar, namanya manusia. Antum jalan keluar ngeliat perempuan kan dosa tuh, malam istighfar, astagfirullah ya Allah, astagfirullah, minta ampun ya Allah, jangan sampai dosa yang tadi netep di catatan amal kita. Besok misalnya ngelihat lagi, istighfar lagi. Itu masih belum fusak. Yang fusak itu yang udah istiqomah ya. Yang terus-terusan tapi nggak ditobatin, tuh fasik namanya ya. Hari ini maksiat, besok maksiat lagi, besok maksiat lagi, ntar aja tobatnya bulan depan begitu. Itu namanya fasik. Ini paling dekat dengan yang namanya pacaran, ini paling dekat gitu. Karena kita kalau habis pacaran jarang orang pulang pacaran tobat, astagfirullah, astagfirullah, bang main yuk, ayo gitu. Katanya astagfirullah tapi ayo tuh. Ini berat ini. Kalau antum di jalanan ketemu orang pakai celana pendek, istighfar, pulang udah nggak lihat lagi besok. Tapi kalau sama perempuan kita ini yang bahaya. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Ini buat para calon-calon guru muda, ingat omongan saya ya. Jangan khawatir masalah perempuan. Orang yang ente demen sekarang belum tentu jodoh ente. Nauzubillah min zalik, bisa jadi ente ngempanin jodoh orang tuh ya. Udah mana kita empanin mahal, tiap minggu ke Jeko, Starbucks, nonton tuh ya. Diakekahin juga tuh cewek. Diakekahin. Saking sayang itu diakekahin tuh, bayangin tuh. Belum diakekahin soal bapaknya. Saking sayangnya tuh. Diputusin, ya Allah, nauzubillah min zalik. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah. Ini buat saya juga ya. Gitu. Ini wah Ustadz mah enak udah nikah, enak aja. Emang nggak bisa nyari janda ini. Lah bisa, namanya godaannya banyak selama masih di dunia. Jangankan orang awam, Ustadz juga digoda tuh. Ya, paham? Ya. Makanya kita sekarang nih jihad. Ya, jadi ente jangan lihat Ustadz mah enak aja. Justru makin tinggi makin kencang anginnya. Gitu. Ya. Allahumma sallimna wa sallim ahlana, salim aladina min alfitan wal mihan ya rabbal alamin. Masyaallah. Wa kana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqulu man aftan nas fi mushkilat min ghairi tarabbusin wala ta'ammulin faqad arrada nafsahu lidukhulin nar. Nauzubillah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW, siapa orang yang berfatwa, man aftan nas, memberikan fatwa pada manusia dalam perkara muskilat, masalah yang muskil, tanpa tarabbus, tanpa dia itu tarabbus, berpikir, wa ta'ammul, tanpa merenungi, menjawab aja gitu asal-asalan jawabnya, faqad arada nafsah lidukhulinar, maka dia telah mendorong, melemparkan dirinya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya. Makanya kita kalau nanya guru yaitu kudu sabar. Kadang-kadang kita suka suuzon sih zaman sekarang, WA guru mau nanya masalah ini, gurunya baca kan centang biru kan. Habis centang biru gurunya mikir ya, apaan jawabannya? Sholat istikharah dulu, baca kitab dulu. Karena udah biru nih si murid mikir Ustadz udah baca, di WA lagi, tat apa jawabannya? Gitu. Lah emang seenak itu jawaban begitu, betul gak? Kita bilang boleh, jawabnya singkat amat gitu. Yang nanya ke ente 1000 ini, yang nanya banyak, ya. Makanya Habib Mundir dulu punya website kan Majelis Rasulullah, itu ada kuotanya yang mau nanya. Berapa dulu kuotanya satu hari? Kalau nggak salah 5 berapa gitu. Jadi hari itu cuma 5, dijawab 5. Kan enak gitu. Nah ini WA nggak ada batasnya kan? Ada yang curhat, Masya Allah, panjang banget kayak bikin skripsi itu. Bab 1, bab 2, bab 3. Belum mengirimin bukti chat nih, chat suami saya begini nih, satu astaga, kita baca dulu chatnya. Oh iya, suaminya selingkuh nih, baca pesan dia.
Kita bilang udah ceraiin aja kalau emang nggak sanggup. Siap guru. Besok guru kayaknya saya berubah pikiran dah. Suami saya kayak orang baik dah. Itu cuma suguhan saya doang. Iya bu, emang kalau balik aja. Besok WA lagi. Ustadz kayaknya saya kudu cerai nih Ustadz nih. Ini suami saya luar biasa. Dibohongin saya, ternyata saya dibohongin sama dia. Iya ibu udah cerai aja. Besoknya lagi Ustadz kayaknya saya harus balik. Kasihan anak-anak Ustadz. Iya bu mau lo apa terserah dah maunya apa. Lo kemarin bilang minta cerai harus minta balik. Maunya apa sih ini orang nih? Itu manusia begitu ya Allah. Satu, udah kita tahu aib suaminya, ya kan? Dua, dia kagak cerai juga sama suaminya. Terus buat apa cerita sama kita? Jadi kita ada perubahan ame orang yang kita tahu aibnya, betul gak? Ya. Makanya udah kalau masalah rumah tangga jangan cerita dulu, ya. Kecuali masalah yang urgent banget, itu jangan dikit-dikit cerita gitu. Cerita sama Allah kelar urusan itu, ya. Paham ya? Ya jelas ya. Tuh. Jadi kalau mau nanya singkat aja pertanyaan gitu ya tuh. Pakai pantun lagi kemarin. Itu. Nah ya. Wa kana yaqulu, beliau juga mengatakan man aftanas fi kulli ma yas'aluhu, siapa orang yang memberi fatwa kepada orang pada setiap apa yang ditanyakan pada dirinya, fa huwa majnun, maka dia orang gila. Jawab tuh. Saat begini gimana? Ini gimana? Gini gitu. Nggak pakai mikir gitu. Gini. Fahuwa majnun. Itu ya orang gila. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita ngasih obat, kita nanya dulu kan nama orang yang sakit. Bapak punya alergi nggak? Gitu, tanya dulu. Gitu. Kadang-kadang kita ngasih jawaban kurang tepat. Ya, yang saya pernah ceritakan dulu ya. Ibnu Abbas ditanya tentang hukum orang yang membunuh orang. Apakah diterima taubatnya? Kata beliau enggak. Karena yang nanya bawa golok. Datang orang mukanya lemes, diterima gak taubatnya kalau orang ngebunuh? Diterima. Kenapa? Mukanya lemes kayak habis ngebunuh. Muridnya nanya, kok beda-beda jawabannya? Kalau saya bilang ame yang bawa golok itu diterima taubatnya pasti ngebunuh. Kalau saya bilang ame yang ame yang lemes itu diterima, ya nggak diterima, maka dia akan sedih. Maka saya jawab sesuai dengan keadaan orang yang tanya. Makanya Imam An-Nawawi mengarang kitab khusus tentang ini. Beliau karang Adabul Mufti wal Mustafti itu ya. Adabul Mufti wal Mustafti itu karangan Imam As-Suyuti, Imam An-Nawawi itu ya. Kalau mau baca itu baca aja di kitab Adabul Insan. Ya, ada tuh satu bab khusus itu saya ambil khusus dari kitab Imam An-Nawawi itu ya. Kalau nanti belum ada redaksi kutipannya silakan tulisin tambahin ya. Gitu. Insya Allah nanti saya lagi nulis syarah Adabul Insan, mudah-mudahan Allah mudahkan ya, amin. Nah, ya, jadi begitu ya. Jadi kurang lebih intinya ya, apa yang sudah kita tahu dari ilmu usahakan diamalkan. Sekecil nih pakai siwak. Saya ingetin sekali lagi kayak siwak nih. Jirmuhu shagir wa thawabuhu azim. Bentuk kecil pahalanya gede. Ya. Sebagai seorang santri ya tadi ya, harus dalam hati kita tuh pelan-pelan amalin ilmu ya. Kalau pengen kita mudah mengamalkan ilmu, yang paling penting nomor satu nih niat. Buka kitab, ya Allah saya niat ngamalin kitab ini. Kalau ada ilmu yang saya tahu saya coba amalkan. Insya Allah ketemu antum tulis. Dan kita akan berpikir kalau kita niatnya ngamali ilmu nih, kadang-kadang waktu kosong nih habis asar misalnya. Habis asar ngapain ya? Nah tuh mikirnya gitu, apa yang mesti kita kerjakan? Tapi kalau orang yang nggak nyari amal ya, besar mau ngapain ya, mau main mau apa ya gitu, bedanya di situ ya. Dia akan semangat kalau ngaji dengan pelajaran yang ada unsur amalnya tuh, ciri-ciri orang yang mengamalkan ilmu. Tapi kalau orang yang banyak teori, dia senang ngumpulin ilmu tanpa mau diamalkan, itu setan yang paling teman, yang paling dahsyat tuh setan taswif ya, entar aja udah tua, jangan ya. Gitu. Ya mudah-mudahan dengan kita mengamalkan ilmu kita, Allah bukakan jalan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah bukakan futuh kita, Allah bukakan kemudahan jalan buat kita semua agar kita bisa dibanggakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga kita bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Al-hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Insyaallah majelis kita akan rutin ya, insyaallah Ustadz Renal sama Ustadz Andi ngajar di sini
dengan formasi yang kayak begini insyaallah ya. Jadi nanti Ustadz Andi mungkin buka kitab Manhajus Sawi, Ustadz Renal terserah membuka kitab apa ya. Jangan Fathul Izar jangan ya, kasihan anak-anak. Intinya gitu ya. Jadi kita ngajar bertiga dan saya di ujung aja nanti insyaallah ya. Kita tutup pakai Tanbihul Muqtarin ya. Insyaallah ya, mudah-mudahan jadi barokah. Dan ingat, undang lagi semua para jamaah semua biar bisa istiqomah lagi ngaji di malam Senin ya. Gurunya 3 aman. 1 nggak ngajar masih ada. 2 nggak ngajar masih ada. 1 kosong gurunya. Nah, Aji yang ngajar sini. Wah, aku ngajar apa? Prosodan kali ngajar. Ya, amin ya rabbal. Allah bihaqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah, iftah lana abwabal khair, waqtimana bil khair, waj'al wal hadirin min ahli khair. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la syakkiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabb